survei Saiful Mujani yang terbaru 15 September sampai tanggal 21 September ya, yang mensurvei beberapa calon presiden, dan peringkat pertama adalah Prabowo Subianto, kemudian ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, kemudian ada Sandiaga Uno, kemudian AHY, ada Risma dan lain-lain. Dan ini tentunya cukup mengecewakan buat warga NTB karena tidak ada satupun tokoh-tokoh kita disurvei begitu. Jadi, selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di New Perspective dengan isu-isu politik yang kita bahas belakangan terakhir ini begitu. Dan kali ini saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi akan mencoba membahas terkait dengan posisi tokoh-tokoh NTB dalam sejumlah hasil survei lembaga-lembaga nasional begitu terkait dengan potensi tokoh yang berpeluang maju di Pilpres 2024. Sebagai pengantarnya, mungkin yang pengen saya sampaikan, ini sejumlah lembaga merilis begitu hasil surveinya terkait dengan tokoh-tokoh yang dianggap punya elektabilitas dan potensi untuk maju di Pilpres 2024, termasuk diantaranya yang baru-baru ini merilis adalah MSRC, Saiful Mujani Research Consulting. Tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian belakangan di hasil-hasil survei yang dirilis bulan September 2021 ini, nama-nama tokoh NTB yang berpeluang untuk maju di Pilpres hampir tidak ada begitu. Bahkan tidak hanya di MST, di lembaga-lembaga lain, lembaga-lembaga survei lain pun juga yang merilis hasil yang sama juga tidak ada nama-nama asal NTB begitu. Tetapi sepengetahuan saya begitu, nama-nama tokoh dari NTB ini muncul ketika hasil survei yang dirilis pada awal-awal 2021 begitu, yaitu sekitar bulan Februari Maret lah begitu. Di situ salah satunya adalah nama Gubernur NTB Dr. Zulkifli Mansyah. Bahkan Dr. Zul ini disebut sebagai salah satu tiga kepala daerah di wilayah Indonesia Timur yang punya kans untuk maju di Pilpres sebagai calon wakil presiden begitu. Begitupun dengan mantan Gubernur NTB Pak Dr. TGB Zainul Majdi. Nama beliau juga sempat muncul di hasil survei awal-awal 2021 begitu. Tapi belakangan di survei yang dirilis bulan September tidak ada. Begitu juga dengan politisi Partai Gelora Pak Fahri Hamzah. Nah, terkait dengan kondisi yang ada hari ini, kita akan mencoba berdiskusi dengan Pak Dr. Saiful Hamdi, ini pengamat politik Universitas Mataram, terkait dengan tidak munculnya nama-nama putra NTB di hasil survei ini. Apakah karena memang tokoh-tokoh NTB ini mengalami tren penurunan atau meredup begitu potensi elektabilitasnya untuk bisa maju di Pilpres 2024. Nah, kalau dari Pak Dokter sendiri seperti apa melihat kondisi yang ada hari ini begitu dari hasil survei yang tidak ada satupun nama putra NTB begitu, Pak Dokter? ya Mas Hani, cukup mengagetkan ya bahwa di survei Saiful Mujani yang terbaru 15 September sampai tanggal 21 September ya, yang mensurvei beberapa calon presiden, dan peringkat pertama adalah Prabowo Subianto, kemudian ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, kemudian ada Sandiaga Uno, kemudian AHY, ada Risma dan lain-lain. Dan ini tentunya cukup mengecewakan buat warga NTB karena tidak ada satupun tokoh-tokoh kita
disurvei begitu. Jadi kan pertanyaannya dua di sini Mas Andi. Apakah memang mereka tidak layak disurvei atau memang tidak dimasukkan begitu? Ini saya kira menjadi pertanyaan besar kita kepada lembaga-lembaga survei yang ada. Karena di NTB kita tahu kita tidak kekurangan tokoh ya yang punya panggung di nasional. Misalkan ada mantan Gubernur NTB Bapak Togur Bajang ya, Dr. Zainul Majdi. Kemudian ada Bang Fahri Hamzah yang menjadi pendiri Partai Gelora, kemudian Gubernur kita yang sekarang Dr. Zul, dan ada juga tokoh lain seperti Din Syamsuddin. Jadi kita tahu Pak Din adalah salah satu tokoh yang punya nama besar juga, sempat satu kabinet dengan Jokowi, kemudian Muparokoh di 2019 karena beliau memilih jalan lain mendukung Prabowo. Nah ini juga tidak masuk survei begitu Mas Ani. Jadi pertanyaan besar kita, kenapa kemudian tokoh-tokoh kita ini tidak ikut di survei? Saya yakin bahwa ketika nama-nama mereka dimunculkan, ya minimal ada yang dapat 3% lah. Karena ini respondennya sekitar 1.200-an kan, responden yang disurvei begitu melalui telepon. Kenapa kemudian tidak ada nama-nama tokoh-tokoh dari NTB? Nah, apakah tidak ada namanya tokoh-tokoh dari NTB yang muncul di survei belakangan terakhir di bulan September ini? Apakah karena memang elektabilitas dari tokoh-tokoh ini cenderung redup atau seperti apa Pak Dokter? Ya Mas Yani, seperti yang kita tahu ya bahwa teman-teman lembaga survei juga ya tentunya mempertimbangkan siapa yang sangat layak dan punya panggung untuk disurvei begitu. Misalkan kalau kita lihat ini kan sebagian yang disurvei ini selain kepala daerah ya juga sebagian besar menteri ya. Jadi misalkan ada Sandiaga Uno, kemudian Erick Thohir, Ibu Risma, kemudian beberapa tokoh yang lain ya, dan ketua partai ya misalkan ada AHY sebagai ketua Demokrat, ada Puan Maharani ya, dari PDIP, dan teman-teman kita dari NTB tidak ada namanya sama sekali di sini. Ini sangat kita sayangkan memang, kenapa kemudian tokoh-tokoh kita dari NTB ini tidak dimunculkan. Kalau bicara keredupan Mas Yani, ya pertama memang banyak faktor ya kenapa kemudian lembaga survei tidak memasukkan nama mereka. Pertama saya lihat kan teman-teman ini tidak ada yang punya posisi strategis ya, baik di pemerintahan maupun di partai politik. Ya setidaknya Bang Zul lah bisa ikut ya, karena beliau kan masih aktif sebagai Gubernur NTB, tetapi tidak juga dimasukkan di hasil survei. Atau Bang Fahri Hamzah ya, dan juga TGB. Ini saya kira menjadi kerugian kita sendiri. Tokoh-tokoh kita yang kita harapkan bisa berbicara banyak di panggung nasional justru tidak bisa ikut dalam diskursus yang lebih besar begitu dalam survei ini. Kalau bicara meredup tadi Mas Ani ya, bisa juga sih karena selain tadi mereka tidak punya posisi strategis, kita ini kan seperti yang sering saya katakan jauh dari peradaban pusat begitu ya. Jadi terlupakan NTB ini kadang-kadang ya, kecuali motor GP-nya lah Mandalika yang masih sangat terkenal begitu. Tapi tokoh-tokoh kita mulai mungkin agak tertinggal ya. Saya harapkan mungkin ke depan ya termasuk ada Bang Zul, ada Bang Fahri, kemudian ada Pak Din, ada TGB bisa kemudian mengisi survei-survei nasional yang ada ini biar masyarakat kita tahu juga dan kita ingin tahu suara mereka begitu. Tapi di sisi lain yang kalau kita lihat kan tokoh-tokoh kita NTB ini adalah bukan pemilik partai begitu. Kalaupun mereka menjadi kader begitu, tapi mereka bukan memegang posisi strategis. Nah, misalnya kayak Pak Fahri Hamzah, walaupun kita tahu beliau adalah inisiator Partai Gelora, tetapi kan di situ ada posisi sentralnya adalah Pak Anies Mata, dan secara kepartian juga Gelora belum bisa kita uji karena yang Gelora belum pernah ikut pemilu, dan baru kita bisa buktikan hasil raihan kursinya pada pemilu legislatif 2024. Nah begitu juga dengan Dr. Zul. Dr. Zul ini memang kita tahu adalah salah satu tokoh di PKS begitu, tapi kan beliau tidak memegang posisi sentral ya. Terbukti ketika Dr. Zul juga bermanuver bagaimana supaya bisa diusung PKS, ternyata kan kandas juga dengan PKS menjagokan ketua majelis syuronya Pak Dr. Salim Asgaf begitu. Nah
apalagi konteks TGB yang hari ini beliau tidak punya parti, beliau tidak menjabat lagi meski memang ada terbuka dari kompensi Partai Nasdem. Nah, apakah dengan kondisi-kondisi yang ada ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari lembaga-lembaga survei begitu Bang, sehingga tidak memasukkan nama-nama tokoh-tokoh kita begitu. Di samping sisi lain memang kita tahu kan relatif pemilih di NTB ini relatif kecil, hanya 3,5 juta pemilih. Ya kalau kita lihat dengan pemilih di Jawa Barat, kita nih hanya hampir sama dengan satu kabupaten Cirebon di Jawa Barat. Iya. Ya, Bang. Iya, Mas Ani, memang dari segi demografi kita sangat kecil ya. Penduduk kita yang memiliki hak pilih sekitar 3,5 juta ya. Tentu kalau kita bandingkan daerah lain ini sangat jauh begitu. Cuman Mas Ani, saya melihat begini bahwa sudah banyak sekali pergeseran ya, konstelasi dan dinamika politik di Indonesia. Bagaimana kemudian walaupun orang tinggal di daerah terpencil dengan media sosial yang begitu masif ya, orang bisa saja punya panggung begitu. Nah ini yang kemudian kenapa teman-teman kita di lembaga survei tidak mempertimbangkan tokoh-tokoh yang sudah punya jejak kaki di tingkat nasional ya. Ya anggaplah misalkan Bang Fahri Hamzah yang lama di DPR, berani mengkritisi KPK, berani juga bersuara lantang menjadi oposisi dari pemerintah. Kemudian ada Tuan Guru Bajang yang kita tahu sebagai dai Nusantara ya, yang mengembangkan dakwah-dakwah wasatiyah ya. Ini saya kira seharusnya belum disurvei begitu. Makanya saya heran juga kenapa kemudian di 15 nama yang disebut di survei ya oleh Bang Saiful Mujani ini tidak ada satupun nama-nama tokoh yang dari bagian Indonesia Timur lah ya, termasuk bagian dari Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Saya kira ini menjadi kerugian kita Mas Yani. Ataukah memang ya bisa kita katakan tanda kutip lembaga survei sengaja juga tidak memunculkan tokoh-tokoh dari Indonesia Timur, termasuk dari kita NTB, dengan pertimbangan itu tadi, kita ini jumlah penduduknya kecil, agak jauh dari pusat pemerintahan, dan tidak ada yang terlalu menonjol begitu. Tapi Mas Ani, kalau kita lihat komposisi ya, seharusnya kan kalau idealnya mempertimbangkan dari sisi etnis ya, kemudian kalau agama mungkin masih jauh lah ya, dari segi etnis lah seharusnya kan Jawa dan non Jawa ya, anggaplah Jawa misalkan sebagai calon presiden dan non Jawa ini yang mungkin bisa menduduki sebagai calon wakil presiden. Nah saya kira seharusnya ya lembaga survei termasuk SMRC ini mempertimbangkan itu untuk memasukkan teman-teman kita yang di luar Jawa ini, entah dari Sulawesi, kemudian dari Nusa Tenggara Barat ya, dari NTT, supaya orang melihat juga nanti komposisi idealnya seperti apa. Karena bagaimanapun kan ini menjadi kunci juga Mas Yani untuk membuat Indonesia ini pembangunannya lebih merata, kemudian ada akses yang lebih equal lah ya di berbagai daerah. Ini kan perlu juga melihat siapa-siapa yang duduk yang mewakili daerahnya begitu. Artinya kalau misalkan semuanya dari Jawa, ini kan pasti orang berpikir wah ini kok dari Jawa semua, tidak ada yang dari non Jawa, entah itu dari Sumatera ataupun Sulawesi, ada NTB ya, ada dari Bali. Saya kira ini yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman kita di SMRC ya. Nah, atas kondisi yang ada hari ini begitu, dengan tidak munculnya nama-nama tokoh dari NTB, kalau dari pandangan Abang, apa yang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh NTB begitu sehingga mereka layak loh untuk bisa diperhitungkan Emang Mas Yani dalam 2024 ini. Ya, kelemahan tokoh-tokoh kita, mereka tidak punya peran strategis ya di partai politik, yang minimal sebagai ketua umum ataupun jadi sekjen. Ya, teman-teman kita ini kan memegang di posisi yang lainnya. Tadi ada Bang Fahri Hamzah ya, beliau menjadi wakil kalau tidak salah ya, wakil ketua umum. Sebenarnya posisinya cukup strategis ya dibanding dengan tokoh-tokoh yang lain di Gelora. Ya, setidaknya Bang Anies Mata atau Bang Fahri lah bisa disurvei begitu kan. Nah, kemudian ada Bang Zul ya, Bang Zul kalau nggak salah beliau tidak di sekjen kan, di DPP ya. DPP lah. Ya, beliau masuk di jajaran DPP. Tetapi lagi-lagi Mas Ani, ya kita tahu PKS ini kan partai yang sangat taat asas ya, sangat taat keputusan Dewan Syuro. Kalau mereka tidak dicalonkan ya tidak bisa bermanuver ya. Ini juga menjadi salah satu kelemahan dari partai PKS, sehingga
dinamikanya kurang begitu Greget gitu. ya. Kalau ada itu ya sudah nggak bisa ngikut apapun ya. Nah kemudian TGB. Nah TGB ini saya punya catatan tersendiri, walaupun beliau tidak memegang sebagai posisi penting ya di Partai Nasdem sekarang, tetapi menjadi ikon Mas Yani, behind the scene ini ya, di balik layar, bahwa ada TGB di sini yang kemudian menjadi tokoh besar atas keputusan Nasdem bergabung dengan NWDI ya. Artinya NWDI bergabung dengan Nasdem. Karena bagaimanapun Mas Yani, orang selalu bertanya, TGB kan masih di Golkar. Saya yakin beliau udah nggak di Golkar lagi ya, tidak aktif lagi di Golkar sejak kasus kemarin. Justru saya melihat beliau kemudian menjadi ikon, menjadi tokoh penting. Kenapa kemudian Ibu Rohmi menjadi ketua DPW? Nah artinya bahwa TGB pintu masuknya lebih besar di sini. Nanti ketika ikut konvensi di tingkat nasional ya untuk Pilpres, setidaknya Mas Andi ya, pertama beliau mewakili non Jawa. Ya ini saya kira TGB bisa masuk lah non Jawa. Kedua dari sisi tokoh religius ya. Ketiga beliau punya track record yang bagus di NTB ini. Dianggap gubernur yang dalam tanda kutip ya berhasil membawa nama NTB di Indonesia begitu. Nah ini saya kira catatan saya Mas Yani, bahwa teman-teman kita di non Jawa ini seharusnya bisa masuk di dalam survei lembaga-lembaga survei yang ada di nasional. Ya. Nah ini kan tentunya kalau kita melihat partai politik, biasanya mereka kan juga akan mengacu kepada hasil survei dalam menentukan usungan kandidat calon presiden gitu. Dengan kondisi hari ini yang cenderung tokoh-tokoh kita tidak masuk dalam hasil survei, misalnya kayak sekelas MRC ini kan tentu menjadi tantangan berat juga bagi tokoh-tokoh kita untuk bisa dicalonkan di Pilpres 2024 gitu Bang. Nah dengan kondisi itu, Abang melihatnya lembaga survei ini harus memberikan juga kesempatan kepada tokoh-tokoh dari Indonesia Timur untuk bisa muncul begitu Bang. Ya seharusnya Mas Andi memasukkan nama-nama mereka ya. Saya yakin bahwa mereka bisa saja di atas 3% ya. Kalau mereka disurvei. Cuma persoalannya kan mereka tidak masuk di survei, sehingga mereka tidak ada suaranya di sana sama sekali. Nah, apa yang teman-teman kita bisa lakukan di sini Mas Andi? Saya kira pertama mungkin perlu approach ya dari partai-partai politik ya, entah itu Nasdem, PKS, Gelora, untuk mencoba mendekati lembaga-lembaga survei supaya memasukkan nama mereka. Ya biarlah mereka menjemput bola begitu. Memasukkan nama mereka saya kira bagus lah, biar masyarakat Indonesia punya pilihan yang banyak begitu. Tidak hanya didominasi oleh kelompok-kelompok elit politik yang kemudian menjabat sekarang ini, yang punya panggung, yang bisa muncul setiap hari di media. Ya saya kira dengan mengapproach lembaga survei ini saya kira bagus untuk memasukkan nama mereka begitu. Yang kedua ya tugas partai politik lah. Konteks konvensi ya Mas Yani, ini kan tidak hanya menguntungkan calon ya, tetapi juga partai sendiri. Kita ingat PKB. PKB itu paling pintar memainkan isu-isu momentum begitu ya. Misalkan ketika mereka mencalonkan Rhoma Irama ingat gak ya sama Muhammad. Ya walaupun gak dicalonkan tetapi ya minimal penggemar Rhoma Irama pasti milih PKB gitu kan. Apalagi ini Pilpres sama Pileg akan berbarengan ini. Iya, jadi seharusnya begitu strategi partai politik ini, membuka selebar-lebarnya buat kader-kader non partai ya bisa tampil di sana, bisa berkontestasi. Ya nanti kan hasil survei juga ya terakhir yang menentukan. Ya mungkin Mas Ani terakhir saran saya bahwa partai-partai politik ya yang tempat teman-teman kita ini bernaung, saya kira mungkin lebih aktif lagi untuk mensurvei mereka begitu. Karena bagaimanapun kan mempromosikan kader ini menjadi nilai plus juga buat partai politik ya, bahwa mereka terlihat di publik tidak kekurangan kader begitu, tidak didominasi hanya itu orangnya saja begitu. Ada tokoh-tokoh lain yang dimunculkan yang mungkin punya profil pendidikan yang bagus ya, punya profil posisi masyarakat yang strategis ya. Saya kira ini juga menjadi pertimbangan gitu Mas Adi. Ya, pemirsa, sekian diskusi kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Saya tidak mengambil kesimpulan apapun,
tergantung pada persepsi masing-masing pemirsa, dan sampai jumpa lagi di News Perspektif dengan tema dan isu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.